Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bunda ini dan teman-teman yang saya cintai. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk materi yang kami buat adalah desain perancangan teknologi pendidikan. I'm April Kartika sebagai moderator dan juga presenter, dan rekan saya Dita Mutiarani, Muhammad Rafiq, dan juga Selvi Kurniawati. Oke, baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran. Yang pertama ada pengertian desain pembelajaran. Desain ini adalah sebuah istilah yang diambil dari kata design dalam bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan bahwa desain ini adalah persiapan. Namun, menurut Herbert Simon, mengartikan kata desain ini artinya itu membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedangkan untuk pengembangan memiliki arti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Nah, untuk yang kedua adalah urgensi desain pembelajaran. Menurut Chitney, belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal ini, faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswanya tersebut. Nah, untuk faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan penyediaan kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar seperti itu. Oke, next saya persilakan untuk Dita Mutiarani sebagai presenter menjelaskan materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada pengembangan desain teknologi pembelajaran. Yang pertama ada desain teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran tumbuh dari praktik pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran ini dilihat sebagai teknologi peralatan yang berkaitan dengan penggunaan media dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut seperti media audio visual. Dan dalam teknologi pembelajaran terdapat 3 aliran, yang mana 3 aliran tersebut saling berkepentingan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang desain sistem pembelajaran. Nah, desain sistem pembelajaran ini biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengkontrol. Nah, semua langkah-langkah tersebut harus tuntas yang pastinya. Nah, selanjutnya ada desain pesan. Nah, desain pesan yaitu perencanaan atau merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Nah, desain pesan ini berkaitan dengan hal-hal mikro seperti bahan visual, urutan halaman, dan layar secara terpisah. Nah, desain pesan harus bersifat spesifik, baik tentang media maupun tugas belajarnya. Oke, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Nah, strategi pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran tergantung pada situasi belajar, sifat materi, dan juga jenis belajar yang dikehendaki. Nah, oke, yang terakhir ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Nah, karakteristik peserta didik mencakup keadaan sosiopsiko peserta didik. Nah, secara psikologis, yang perlu mendapat perhatian dari karakteristik peserta didik yaitu berkaitan dengan kemampuannya
baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya, seperti sikap, emosi, motivasi, serta aspek-aspek kepribadian lainnya. Konsep pengembangan desain teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan-bahan ajar melalui buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Yang kedua, pembelajaran audio visual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan belajar yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus tergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor. Yang keempat, multimedia. Multimedia atau teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi multimedia ini khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajar yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar.